Dan insya Allah kita akan masuk ke sebab lemah iman yang ke-15 pada sore ini, perhatian yang berlebihan pada diri. Jadi di sini teman-teman sekalian yang ingin titik beratkan sama penulis sebenarnya tentang masalah bagaimana ada orang banyak sekali peduli dengan kelebihan fisiknya, dalam arti kata mungkin perawatan-perawatan, kalau wanita, laki-laki pun sama pria ya. Tetapi dia melupakan perhiasan yang lain yang harus dia berikan kepada jiwanya, kepada ruhnya. Kalau makanan jasad itu yang sudah kita tahu dari makanan, minuman ya, dari makanan pokok, dari minuman dan segala macam, begitu juga kita hiasi dengan pakaian yang bagus, misalnya penampilan yang rapi, itu bagian dari syariat juga. Tetapi harus diikuti dengan juga makanan dan juga perhiasan, juga pakaian daripada jiwa atau ruh. Yaitu ilmu syar'i, iman, amal saleh, ya, dan semua ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang subhanallah, mereka selalu sibuk dengan masalah ini. Sebagaimana sudah kita tahu ya, sibuk dengan passion. Dan itu tidak ada masalah, tidak dilarang dalam Islam selama bukan pakaian yang haram. Tetapi yang disayangkan adalah mereka sibuk dengan itu sampai akhirnya tidak mengenal lagi mana halal dan mana haram. Ya, terbuka, terlihat aurat, apakah ada tulisan yang dibolehkan atau tidak di situ ya. Karena kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang memang sangat tidak baik secara makna. Tetapi banyak di antara muslimin yang tidak faham. Yang penting ini dengan simbol modern maka mereka melakukannya. Dan ini keliru tentunya. Harusnya setiap orang di antara kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati. Yang indah, yang bagus, ya, yang indah dan bagus di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan di mata manusia. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum laki-laki memelihara jenggotnya melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Berarti setiap muslim laki-laki harusnya menganggap itu adalah sebuah keindahan. Dan bukan sebaliknya. Karena, dan juga mencukur kumis ya. Sebuah keindahan, mencukur kumis dan juga memelihara jenggot. Bukan sebaliknya. Di mana orang yang mengikuti perkembangan zaman modern dan mengatasnamakan kemodernan itu, mereka akhirnya membalik. Mereka memelihara kumis yang tebal, kemudian mereka memotong habis jenggot mereka. Dan itu selalu diiklankan di tempat-tempat orang non-muslim yang seharusnya kita sebagai muslim tidak boleh kendor secara keimanan di sini. Ya. Sayangnya kalau ada di antara tokoh-tokoh barat atau tokoh-tokoh non-muslim yang misal artis tertentu atau penyanyi dan seterusnya, mereka tampil dengan jenggot misalnya sebagai model atau style baru diikutin. Tapi kita tidak mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan sebagai seorang muslim. Makanya pernah ada utusan Persia datang kepada Nabi SAW dalam kondisi kumis mereka tebal dan melilit ya, di kiri kanan. Dan mereka memotong habis jenggot mereka. Maka kata Nabi SAW, siapa yang perintahkan kalian seperti ini? Kata mereka, itu dua orang panglima perang ya. Kata mereka, Tuhan kami Kisra. Jadi mereka menganggap itu raja mereka sebagai Tuhan. Maka kata Nabi SAW, sungguh buruk perintah dia. Sesungguhnya Tuhanku memerintahkan aku untuk memotong kumis dan juga merapikan atau memanjangkan jenggot. Merapikan kumis dan memanjangkan jenggot. Jadi memang kita punya ya, pandangan tersendiri. Jadi jangan cuma menciplak saja. Berapa banyak orang-orang muslim karena melihat model rambut tertentu walaupun itu aneh. Bahkan masuk dalam kaza yang dilarang oleh Nabi SAW. Kaza itu seperti memotong habis sebagian sisi kepala dan membiarkan sebagian yang tersisa atau yang lainnya tersisa. Ini kaza dilarang. Nabi SAW melarang mencukur rambut dengan kaza. Tapi karena ini model seorang artis atau seorang pemain bola atau olahragawan dan dia melihat itu adalah satu hal yang bagus maka dia mencontohnya tanpa melihat apakah itu akan mengganggu keimanan dia kepada Allah SWT atau tidak. Sementara sekecil apapun kemaksiatan akan bisa mengganggu kualitas dan kuantitas dari keimanan itu sendiri. Ini contoh saja, gitu kan. Dan bagaimana kita selalu mendahulukan misalnya dari contoh yang lain, pakaian misalnya. Allah SWT mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian orang yang bertakwa itu lebih baik. Maksudnya yang islami, gitu kan. Bahkan tidak jarang
Pakaian seseorang di antara kita itu sangat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas imannya. Contoh misal, pada saat saya menggunakan baju koko seperti ini misalnya, saya menggunakan kopiah, maka saya seperti sedang memperkenalkan ini loh identitas saya sebagai seorang muslim. Saya pakai baju koko yang memang dianggap itu adalah pakaian takwa, bisa dikatakan juga baju takwa ya. Dan kopiah, simbol Islam. Karena kalau ada satu orang non muslim yang lewat, kemudian kita minta menggunakan kopiah dan baju koko, dan ada orang non muslim lain yang lewat, lalu kita tanya, kira-kira orang itu agamanya apa? Maka dia akan mengatakan orang itu muslim. Padahal sebenarnya cuma sekedar melihat pakaiannya saja. Belum mengenal. Padahal orang yang kita suruh pakai tadi itu adalah orang non muslim. Begitu juga dengan muslimah misalnya. Dia menggunakan jilbab misalnya. Itu orang kenal ini muslimah. Dan dia bangga dengan itu. Kalau ada wanita non muslim atau wanita kafirah, kita suruh atau kita minta menggunakan jilbab tersebut, dan ada wanita kafirah yang lain yang kita minta untuk menilai kira-kira orang itu agamanya apa, maka dia akan mengatakan muslimah karena ada simbol kita. Harusnya ini menjadi indah di mata setiap muslim karena ini perintah agamanya, dan dia berbangga untuk bisa berbagi itu kepada orang lain. Di zaman dulu, di zaman kerajaan khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, setiap muslim bangga dengan penampilannya sebagai muslim. Setiap muslimah bangga dengan penampilannya sebagai muslimah. Sampai-sampai dulu, saking besarnya pengaruh kaum muslimin di zaman khilafah Utsmaniyah Turki dulu, itu kalau ada di antara mereka orang-orang barat, orang non-muslim yang bisa berbahasa Arab, mereka anggap itu orangnya adalah berpendidikan. Para istri presiden di awal-awal masa atau masih di masa fase kejayaan Utsmaniyah, itu istri mereka, para ratu atau ibu negara menggunakan cadar, bukan cuma jilbab. Karena mereka berkeyakinan para ratu tidak boleh dilihat oleh semua laki-laki. Nah, ini waktu itu Islam dipromosikan oleh kaum muslimin. Sekarang terbalik keadaannya. Dan subhanallah ini yang termasuk yang awal-awal diperangi oleh Kemal Atatürk, ya, seorang pendiri Republik Turki yang menghapus khilafah Islamiyah di tahun 1929 ya. Dan akhirnya yang dia hapus pertama adalah busana muslim. Tidak ada jilbab, tidak ada pakaian muslim, kita harus mengikuti pakaian non muslim barat segala macam. Sampai akhirnya berhasil dibaliklah keadaan tersebut sebagaimana turun-temurun sampai sekarang. Kaum muslimin justru berbangga dengan pakaian non muslim. Dan ini akhirnya masuk dalam apa yang melemahkan iman tadi. Karena dia hanya berbangga dengan pakaian-pakaian yang ada saja, gitu kan, penampilan itu. Begitu juga dengan tata cara bergaul. Ya. Dianggap modern kalau orang minum khamr. Makanya 18 tahun di negara non-muslim boleh seks bebas, boleh minum minuman keras, minuman beralkohol. Bahkan jauh lebih parah daripada itu, mereka bisa menuntut orang tuanya di pengadilan. Jadi tidak lagi kata-kata bakti, kekerabatan, ini sudah tidak ada. Ini berbahaya sekali tentunya. Nah, ini banyak ditransfer dari kaum muslimin. Sehingga mereka pun pada saat sudah masuk SMP, SMA, ya, apalagi kalau sudah SMA, mereka anggap itu justru masa-masa pubertas yang harus melampiaskan, mengenal biologis, mengenal minuman keras. Ya, ini biologis ini bukan cara halal, tapi dengan cara haram. Seperti itulah. Nah, karena kita mentransfer sembarangan seperti ini, akhirnya membuat dan dengan penampilan-penampilan yang kita banggakan tadi, yang bertolak belakang dengan agama, maka dia secara otomatis melemahkan iman itu. Kata penulis, tidak diragukan lagi bahwa jiwa manusia membutuhkan istirahat untuk mengusir kejenuhan, agar ia dapat kembali bekerja dengan penuh semangat tanpa diliputi kemalasan dalam jiwanya. Karena jiwanya telah mendapatkan haknya, yaitu istirahat. Nabi SAW telah menerangkan hal itu dalam sabda beliau, wa inna li badanika alaika haqqa. Dan sungguhnya badanmu memiliki hak yang wajib engkau penuhi. Ketika manusia memperhatikan hal itu, maka ia akan mendapatkan suatu potensi baru dalam jiwanya dan dapat bekerja secara rutin dan terus menerus.
Karena berarti ia telah mampu mengatur jiwanya dan mengetahui kapan ia harus menerima dan kapan ia harus berpaling. Karena sungguhnya jiwa manusia mempunyai saat menerima dan saat berpaling. Nabi SAW bersabda kepada Hanzalah, ya wahai Hanzalah, sesaat-sesaat. Maksudnya sesaat kamu begini dan sesaat kamu begitu. Ya. Istirahat dan saat lagi kamu ibadah. Sesaat kamu makan, sesaat kamu minum, sesaat kamu tidur dan seterusnya. Ibnu Abbas mengajari manusia dan memberi mereka pemahaman tentang agama mereka. Kemudian jika beliau melihat mereka telah mulai jenuh, maka beliau berkata, berikan kepadaku syair itu. Lalu ia duduk dan membaca syair yang itu di hadapan mereka. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya jiwa manusia itu mempunyai saat untuk menerima dan saat juga untuk jenuh. Tidak sedikit manusia yang tidak memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk jiwa dan keajaiban-keajaibannya serta rahasia yang tersembunyi dalam jiwa itu, hingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan tabiat jiwa. Maka mereka melepaskan tali kekang jiwa lalu mereka terkalahkan oleh kemauan-kemauan jiwa hingga jiwa mengendalikan mereka pada jalan sempit lagi gelap. Hingga pada akhirnya sebagai cobaan atau berbagai cobaan membinasakan mereka. Nafsu syahwat membelenggunya dan mereka disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting dengan melupakan hal-hal penting. Ini merupakan salah satu di antara langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan banyak manusia. Seorang manusia atau seorang muslim, kata beliau, sangat tergantung kepada cita-citanya. Apabila kemauan dan cita-citanya tinggi, maka nilainya pun tinggi pula. Ia tidak memikirkan dan tidak pula menyibukkan diri kecuali pada hal-hal yang bernilai lagi sesuai dengan cita-cita dan kemauannya. Dan jika cita-citanya rendah, maka kemauannya pun rendah. Maka Anda lihat ia sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti. Di antara, kata beliau, ada orang-orang yang konsisten atau multazim, yang sudah sering kita sebutkan dari awal ya, orang yang komitmen, digiring oleh jiwa mereka kepada kepalsuan-kepalsuan dan memperhatikan hal-hal lahiriah yang hampa hingga mereka tergelincir bersama orang-orang yang tergelincir karena terpengaruh oleh seruan-seruan yang menyesatkan dan mengajak di pagi dan sore hari kepada berbagai macam model-model yang gemerlapan dan dapat membuat manusia terlena. Sering yang kau temukan di sebagian majelis-majelis orang-orang yang multazim atau orang-orang yang mulai istiqamah di jalan Allah, ada yang membicarakan produk-produk terbaru yang baru hadir di pasaran berupa pakaian, mobil dan perlengkapan lainnya hingga pakaian dan kendaraan. Ya. Seakan-akan orang itu diciptakan untuk itu. Ia pergi ke pasar untuk mengikuti model terakhir berupa mobil, kacamata, pena, handphone dan alat komunikasi lainnya setiap bulan dan setiap 2 bulan sekali. Bahkan engkau dapatkan sebagian antara mereka ada yang mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk menyaingi orang lain agar tidak ketinggalan zaman. Memang benar bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu memelihara kebersihan, kesucian, berhias diri, memakai pakaian bagus, sepatu yang bagus, minyak wangi dan bersiwak. Akan tetapi semua itu harus pada batas-batas yang telah diatur atau yang telah Allah atur. Hingga seseorang muslim tidak dilanda kecintaan pada kemewahan dan sikap berlebihan atau israf. Ya, jadi apa yang beliau mau sampaikan sebenarnya dari paragraf yang panjang tadi itu adalah di awal paragraf tadi beliau menitik beratkan tentang masalah bagaimana manusia itu sebenarnya punya sifat jenuh. Makanya kita dibolehkan dalam Islam untuk memvariasikan kegiatan. Ada saatnya kita tidur, ada saat kita capek sehingga kita bangun dengan semangat yang baru. Ada saatnya kita mengganti baju baru, ada saatnya kita memakai sepatu baru, ada saatnya kita mengganti menu-menu makanan, mengganti suasana. Dan Allah pun membuat misalnya ada musim-musim kan, ada musim hujan, ada musim semi, ada musim dingin, ada musim salju dan seterusnya. Allah juga membuat kita bertemu dengan beragam macam manusia dengan karakternya. Itu semua akhirnya membuat hidup ini di dunia ini punya makna dan warna, gitu kan. Tetapi teman-teman sekalian, kita tidak boleh di sini terjerumus sampai membuat akhirnya kita meninggalkan agama hanya karena mengatakan, oh saya sudah jenuh. Misal contoh. Sehingga tadi saya bilang di awal, semua perkembangan yang datang dari barat, tanpa disortir langsung saja diterima. Anda baikkan sampai pada tingkat tidak sedikit anak muda muslim yang bertato, merusak jasad mereka. Padahal itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sedikit di antara mereka yang menggunakan anting-anting tapi laki-laki. Hanya dengan alasan yang adalah modern. Padahal sebenarnya itu simbol bagi orang-orang homo. Gitu kan. Tapi mereka jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Kalau seseorang membeli baju baru, mobil baru,
rumahnya dibangun baru, direnovasi. Dan itu sesuai dengan kebutuhan, maka bagian daripada syariat. Tapi kalau sudah sampai mengalahkan kebutuhan, pindah kepada keinginan, jadi dia tidak bisa menerima atau tidak merasa puas dan cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Dalam arti kata, baru beli mobil seminggu, udahlah keluar warna lain. Hanya karena warna dia harus ganti mobil yang lain. Atau mungkin dia beli merek yang sama tapi warnanya berbeda. Padahal tidak ada kebutuhan di situ. Ini cuma murni keinginan. Baru saja kemarin dia menggunakan sepatu baru dan cukup mahal harganya dibeli. Kemudian dia mengatakan, itu kan baru warna putih. Saya juga butuh warna yang merah, warna yang biru, warna yang hitam. Sehingga dia membeli semua warna yang ada. Gitu. Sementara mungkin kebutuhan yang ada cuma satu warna. Mungkin hitam saja karena standar misalnya. Yang lainnya ini hanya sesuai dengan waktu dan keadaan saja. Misalnya kalau warna bajunya itu biru misalnya. Maka mungkin dia pakai setahun sekali. Sepatunya pun cuma dipakai setahun sekali. Nah kadang-kadang ada orang sampai seperti itu. Ini kalau berlebihan seperti nanti dikhawatirkan malah bisa melemahkan keimanannya. Karena dia akan sibuk dengan urusan itu saja. Dan kalau sampai kehilangan dari dia. Kalau sampai kehilangan dari dia sesuatu itu, ya, maka dia seperti kehilangan dunia dan seluruh isinya. Tapi kalau dia ketinggalan sholat subuh, dia ketinggalan ibadah-ibadah kepada Allah SWT, itu biasa bagi dia. Orang miskin yang tidak sempat dia sedekah itu biasa, bukan sesuatu beban yang mengganggu dia. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kata beliau, saya kembali ke tadi, Allah membolehkan semua itu, pakaian, mobil, rumah, segala macam, tapi ada batasan-batasan yang telah Allah atur. Hingga seorang muslim tidak dilanda kecintaan pada kemewahan dan sikap berlebihan atau israf. Sungguh merupakan suatu keanehan jika engkau mendengar bahwa sebagian di antara mereka terkadang bersusah payah meminjam uang untuk ikut bersaing dan menyaingi orang lain dalam hal-hal model baru agar tampil dengan berpenampilan terkini. Akhirnya mereka menanggung utang yang menumpuk yang sebenarnya tidak harus terjadi pada dirinya dan rela hidup hina di hadapan manusia. Jadi misalnya gara-gara temannya baru ganti handphone, dia paksain diri. Berapa handphone itu kau beli? 15 juta. Ya udah, saya juga harus beli. Padahal dia nggak ada kemampuan, gajinya pun mungkin cuma 2 juta. Hanya paksakan diri, terpaksa cicil riba, kena jadi dosa, atau utang sama orang lain. Ya. Sehingga akhirnya dia harus mencicil setiap bulan sekian banyak misalnya. Ya mungkin uang-uang itu masih lebih bermanfaat kalau dia gunakan untuk membiayai keluarganya, membiayai dirinya, membiayai sekolahnya dan seterusnya. Ini contoh saja. Sekali lagi kita boleh saja menikmati dunia, tapi jangan memaksakan diri karena ini berbahaya. Hanya dengan alasan ingin bersaing sama orang lain. Dan ini akhirnya mereka menanggung utang yang seharusnya tidak terjadi pada dirinya dan rela hidup hina di hadapan manusia. Dan agar kita tidak tenggelam dalam gaya hidup seperti ini yang dapat melemahkan keimanan kita lalu melemahkan sikap konsistensi kita, maka kita harus hidup sederhana, puas dengan suasana yang sedikit dari apa yang Allah SWT berikan kepada kita atau dengan sesuatu yang sedikit. Jadi kalau misalnya Allah berikan sedikit ya sudah dia bersyukur sambil dia ikhtiar memperbaiki keadaan menjadi lebih baik bisa. Tetapi memaksakan diri melampaui kemampuan maka ini berbahaya. Apalagi sampai membuka pintu-pintu dosa yang lain seperti utang. Karena Nabi SAW bersumpah ya, tentang masalah utang ini hanya karena memenuhi keinginan bukan kebutuhan ya. Ya, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seseorang itu terbunuh mati syahid lalu dia hidup, lalu terbunuh mati syahid lalu dia hidup lagi, lalu terbunuh mati syahid 3 kali, ya, maka tidak akan diterima syahadatnya atau mati syahidnya sampai utangnya lunas. Sampai Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang ada utangnya. Pernah ada jenazah mau disolatin, lalu Nabi SAW tanya, apakah saudara kalian ini punya utang? Mereka ada yang mengatakan, iya ya Rasulullah, dia punya utang sekitar 2 dirham. Kata Nabi SAW, kalau begitu, saya tidak solatilah kalian. Kecuali ada yang menjaminnya. Maksudnya ada yang mau membayarkan. Setelah sholat ini langsung dibayarkan utangnya. Maka seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah menjaminnya. Maka dijaminlah. Setelah dijamin, Nabi SAW mensolati jenazah tersebut. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, ruh seseorang itu tertahan, tidak naik ke langit. Gitu kan, selama utangnya masih ada. Jadi memang banyak orang melakukan perbuatan itu ya. Hanya karena ingin bersaing, harus ganti mobil baru. Hanya karena ingin bersaing, harus pakai tas baru. Hanya karena ingin bersaing, harus beli merek ini dan merek itu. Padahal tidak sesuai dengan kemampuannya.
Beda kalau Anda punya kemampuan dan punya kebutuhan di situ, itu lain. Silakan Anda lakukan. Tapi kan sekarang permasalahannya bukan itu. Tidak ada kebutuhan di situ. Nah, ini berbahaya tentunya. Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas." Puaslah atau puaskan dirimu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Selalu bersyukur. Bahaya nih kalau selalu lihat tetangga baru ganti mobil, harus ganti, cat rumah, harus cat rumah. Selalu patokannya orang lain. Ada orang begini, subhanallah, semoga Allah berikan hidayah. Jiwanya selalu terganggu dengan kenapa ada orang lain ya menggunakan fasilitas lebih baik daripada dia. Kita mau meningkatkan kualitas kita, silakan. Selama kita mampu. Tapi kalau maksakan diri ini nggak boleh. Maka janganlah engkau sibukkan dirimu dengan segala sesuatu yang baru. Melainkan hendaknya engkau melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambut hari kiamat. Di mana pada hari itu manusia terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang menderita dan golongan yang berbahagia. Dan hendaknya engkau selalu melihat kepada orang yang lebih rendah darimu dalam hal harta, dan jangan engkau melihat pada orang yang lebih tinggi darimu. Karena hal itu dapat membuatmu menghina karunia dan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu. Selagi engkau memiliki kesehatan tubuh serta memiliki makanan cukup untuk keperluan hari ini, maka perhatikanlah agamamu dan peliharalah imanmu. Sesungguhnya demikian itu adalah hal lebih baik bagimu daripada dunia dan beserta seluruh isinya. Maka teman-teman sekalian, kita tahu dalam Islam, ya, kita bersyukur dan mendapatkan nikmat yang bisa kita nikmati pada hari itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang bangun pagi hari aman di tempat tinggalnya, di negaranya, di kotanya, di rumahnya, jasadnya baik, tidak ada penyakit, dan juga dia punya makanan yang bisa dikonsumsi hari itu, maka seakan-akan kata Nabi SAW, dunia telah terbuka untuknya dari seluruh penjurunya. Jadi seseorang berusaha mengimbangi antara hidup sesuai dengan kebutuhan, tapi kita boleh berkualitas. Misalnya teman-teman pas mau makan makanan, boleh kita pada saat mau makan makanan kita pilih makanan yang terbaik. Boleh, dianjurkan dalam Islam. Berkualitas gitu kan. Tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai teman-teman sekalian kita ya, belanja sesuatu yang akhirnya melampaui batas. Saya pernah lihat cuplikan di YouTube ya, tentang buah-buahan termahal di dunia. Jadi ada jenis mangga itu di Jepang itu sampai ratusan juta. Nah, ini terlalu berlebihan. Bagi seorang muslim dia tahu ratusan juta mungkin dia bisa membeli mangga, bahkan mungkin perkebunan mangga. Ya. Walaupun cuma beberapa pohon dia bisa beli untuk dia bisa bagikan hasilnya kepada orang tua. Dia bisa beli buah-buahnya sekian banyak itu. Ya, 100 juta mangga mungkin sudah hitungan ton. Ya. Kita bisa nikmati bersama-sama dengan orang bersedekah. Tapi itu tidak ada pemikiran ini bagi orang-orang yang tidak memikirkan masalah akhirat tentunya. Allahu a'lam. Nah, di sini teman-teman kita simpulkan di sebab yang ke-15, yaitu kita boleh nikmati dunia tapi sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Kita dianjurkan dalam Islam berpenampilan yang baik, bajunya, celananya, sepatunya, kendaraannya, mobilnya, segala macam silahkan. Bahkan Islam menyuruh kita indah, bersih. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Ya, Inna Allah tayyibun la iqbalu illa tayyiba. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Kita anjurkan. Tetapi kita tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Hanya sampai memaksakan diri melampaui daripada kemampuannya. Seperti itulah.